على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini patut kiranya kita kembali mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak dan begitu melimpah yang telah dicurahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di siang hari ini di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kita Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilannya, melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat. Semoga setiap ibadah, amal saleh dan aktivitas-aktivitas kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Pada saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliaulah yang telah dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan dan mendakwahkan petunjuk, pedoman dan bimbingan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini agar beroleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara perkara penting yang harus senantiasa kita jalankan dalam kehidupan ini sebagai seorang muslim untuk meraih kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat adalah berusaha untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji dan menjanjikan kemuliaan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, mengingatkan, mengumumkan kepada anak keturunan Adam, seluruh manusia, la in syakartum la azidannakum, jika sekiranya kamu senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut, ditambah jumlahnya, ditambah keberkahannya, semakin luas dan semakin besar nikmat yang diberikan oleh Allah ketika seseorang pandai-pandai bersyukur. Maka ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu Allah juga memperingatkan
Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Namun jika kalian senantiasa mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka sungguh azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Siksaanku sangat menyakitkan. Dan azab Allah Subhanahu wa taala bisa saja terjadi di dunia dan lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itulah seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa berusaha mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan syukur itu dalam segala sendi kehidupan. Membuktikan syukur itu dengan pengakuan dalam hatinya bahwa nikmat apapun yang dia rasakan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan syukur itu dengan ucapannya, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dengan ibadah dan amal-amal salih dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin insyaallah dengan usaha dan ikhtiar senantiasa mensyukuri nikmat Allah ini, mereka akan mendapatkan tambahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat akan bertambah-tambah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadits yang sahih. Beliau menyatakan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusannya orang-orang beriman itu. Semua urusannya membawa kebaikan. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Semua urusannya membawa kebaikan. Hanya orang-orang beriman yang bisa mendapatkan. Ya, orang-orang beriman semua urusannya membawa kebaikan. Bagaimana bisa urusannya orang beriman itu pasti membawa kebaikan? In asobat usarra'u syakara. Kalau mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, maka dia segera bersyukur kepada Allah SWT. Fakana khairallah, dan syukur itu baik baginya. Syukur itu mendatangkan kebaikan. Kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan akhirat. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala tadi. Wa in asabathu dharra'u sabara. Namun kalau dia ditimpa suatu kesulitan, kesusahan, kemudaratan atau apapun yang tidak menyenangkan dirinya, maka dia bersabar, fakana khairan lah, dan sabar itu baik baginya. Inilah urusannya orang beriman. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya membawa atau berdampak kepada kebaikan-kebaikan dan kemuliaan. Oleh karena itulah, sekali lagi perkenankan saya mengajak saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT. Apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun nikmat itu, mari kita senantiasa syukuri dengan 3 macam syukur yang saya sebutkan tadi. Apalagi jika nikmat itu adalah nikmat yang teramat besar. Salah satunya adalah nikmat keamanan, nikmat ketenteraman, nikmat kedamaian, nikmat kemerdekaan. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Kita bisa bayangkan betapa penderitaan yang dialami oleh bangsa kita ketika masih terjajah oleh bangsa lain. Kisah-kisah yang disampaikan dari lisan orang-orang tua-tua kita, betapa penderitaan mereka rasakan. Mereka ditindas, diintimidasi, bahkan dibunuh. Ya. Kemudian dari sisi ekonomi hidup penuh dengan kesulitan, kesengsaraan. Dan tidak perlu jauh-jauh yang kita lihat hari ini di negeri-negeri kaum muslimin yang belum meraih kemerdekaan. Betapa kehidupan mereka luar biasa penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Bahkan hanya untuk makan sehari-hari saja begitu sulitnya, begitu susahnya. Sudahlah negeri mereka hancur, gedung-gedung hancur. Ya. Kemudian mereka juga tidak mendapatkan kesempatan berusaha, bekerja.
kemudian pasokan bahan makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari ditutup, diblokade dan seterusnya. Kita bisa rasakan betapa sulitnya, betapa beratnya negeri-negeri yang dalam kondisi masih terjajah. Maka kita harus senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru kemudian kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita mengkufuri nikmat Allah, kita baca tadi ancaman Allah itu sungguh sangat menyakitkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana sikap kita dengan kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu luar biasa? Maka jawabannya dikembalikan pada peran kita masing-masing di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapapun kita, apapun profesi kita, dalam mengisi kemerdekaan ini, hendaklah senantiasa kita jalankan dengan niat untuk mendapatkan dan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijalankan dengan aturan-aturan, norma-norma yang tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi yang kita jalani, apapun peran kita dalam kehidupan ini, jalankan dengan cara yang tidak mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan kita adalah sebagai rakyat jelata, rakyat biasa, kita jalani peran kita sebagai rakyat, mendukung pemimpin-pemimpin yang baik, mendukung jalan-jalan kebaikan-kebaikan agar pemimpin-pemimpin bisa menjalani dan melaksanakan tugas tanggung jawab dan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Kalau Allah beri kita peran atau takdirkan kita sebagai pengusaha, sebagai pedagang, maka jadilah pengusaha atau pedagang yang jujur, manfaatkan hasil-hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri kita, keluarga kita, dan kita berusaha untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau Allah takdirkan kita adalah sebagai seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, yang melaksanakan tugas tanggung jawab dan amanahnya, membela hak-hak orang-orang yang teraniaya, dan jangan sampai kita memimpin dengan cara zalim yang justru kita melakukan penganiayaan, yakni menyakiti orang-orang yang kita pimpin, masyarakat kebanyakan yang kita pimpin. Kita tentu sedih dengan apa yang berjalan di sebagian dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin-pemimpin kita. Seolah-olah tidak memiliki rasa kepedulian, tidak memiliki rasa kemanusiaan. Ketika masyarakat umum begitu mengalami kesulitan, kemampuan belanja mereka sangat berat, tidak dapat atau sangat terbatas lapangan pekerjaan, atau sulit untuk mendapatkan berbagai macam akses untuk meraih keberkahan duniawi. Ternyata mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh para pemimpin. Justru mereka mengkorupsi uang negara, hasil dari keringat rakyat kecil yang dikumpulkan untuk membiayai negara atau bangsa ini. Tetapi mereka melakukan perbuatan yang tidak sepantas dan sepatutnya, dan itu akan mereka bertanggung jawabkan. Allah tidak tidur, Allah tidak akan menutup mata dari apa yang mereka perbuat. Dia akan bertanggung jawab dengan tuntutan seluruh rakyat dan seluruh bangsa yang dirampas hak-haknya. Maka berhati-hatilah siapapun di antara kita sebagai pemimpin. Jalani kehidupan kepemimpinan kita dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun kita akan mendapatkan, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, kita harus senantiasa berusaha mengisi kemerdekaan ini dengan aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan setiap aktivitas kita. Apakah perkara-perkara yang kita jalani dalam kehidupan ini, kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan tidak mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau itu terjadi, boleh jadi apa yang kita nikmati hari ini berupa keamanan, ketenteraman, ya tidak dalam keadaan terjajah, bisa jadi berubah, bisa jadi tertukar atau ditukar. Karena Allah Subhanahu wa taala akan sangat mudah untuk mengubah keadaan suatu kaum. Allah akan dengan mudah mengubah suatu kaum. Apalagi jika mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah mereka diberi kenikmatan berupa kemerdekaan, ketenteraman, kedamaian. Mereka mudah untuk mencari penghidupan. Tetapi pada saat yang sama mereka justru lalai, terlena dengan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan-kesenangan. Mulailah mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, melakukan perkara-perkara yang justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak firman-Nya dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu," dan Allah memberikan satu perumpamaan. Mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Suatu negeri yang dulunya penuh dengan ketenangan, ketenteraman. Ya. Kemudian ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Seluruh kebutuhan hidupnya datang dari segala penjuru. Makanan, minuman, kebutuhan hidup, bahan-bahan makanan, hasil-hasil produksi, kemudian tanaman-tanaman tumbuh dengan suburnya sehingga mudah untuk mendapatkan kebutuhan hidup. Tetapi apa yang terjadi? Dari segala penjuru, dari hasil buminya, dari hasil hutannya, iklimnya yang sangat mendukung, semuanya datang dengan penuh ya, sebagaimana yang dibutuhkan oleh bangsa atau oleh masyarakat di negeri tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillah. Justru mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Mereka lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Kehidupan diisi dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah, dilarang oleh Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah pakaikan kepada mereka kepakaian kelaparan dan ketakutan. Yang dulunya aman tentram jadi tidak aman, kacau balau, terjadi berbagai macam perkara-perkara yang menimbulkan ketakutan. Yang dulunya hasil-hasil bumi bisa dinikmati, ya, dan tidak ada kekurangan sedikit pun, tiba-tiba berubah, sulit untuk mendapatkan hatta bahan-bahan kebutuhan hidup sehari-hari. Bima kanu yasma'un, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Ketika mereka tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan dengan mudah untuk merubah nikmat tersebut sehingga dia akan mengalami berbagai kesulitan, penderitaan dan seterusnya. Oleh karena itulah saya ingin ingatkan di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita senantiasa merenung sejauh mana apa peran kita telah kita lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan kemerdekaan pada bangsa dan negara kita ini. Jangan pernah berpikir bahwa kemerdekaan ini akan terus dinikmati anak keturunan kita, cucu-cucu kita, 7 turunan. Belum tentu. Belum tentu. Tergantung sikap kita dalam menjalani kehidupan ini sebagai bangsa. Apakah kita bangsa yang bersyukur atau justru sebaliknya kita adalah bangsa yang kufur nikmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, pada khutbah yang kedua ini saya hanya mengajak diri saya dan kita semuanya. Mari senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita doakan diri-diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, para pemimpin-pemimpin kita. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan, ilmu untuk memahami betapa pentingnya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita semuanya dari kesulitan, dari kemelaratan dan berbagai macam perkara-perkara yang kita hadapi dalam kehidupan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadhal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma qina bi halalika al-haramika wa qina min fadlika man siwa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa